Jelang sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan kasus perintangan penyidikan pekan depan, kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo membeberkan klaim baru. Kuasa hukum mengeklaim Ferdy Sambo tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua, melainkan perintah menghajar Yosua. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar Chad. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan. Skenario baku tembak juga diklaim kuasa hukum sebagai inisiatif Ferdy Sambo untuk menyelamatkan Barada Eliezer usai menembak Yosua. FS setelah proses penembakan panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak menembak. Kuasa hukum Barada Eliezer Roni Talapesi membantah ada perintah menghajar Yosua. Yang ada, Barada Eliezer diperintahkan Ferdy Sambo menembak Yosua. Saudara Baradae ini adalah saksi pelaku yang membuka terang kasus ini. Kalau tersangka yang lainnya berusaha menutupi, tetapi ketika keterangan dari saudara Richard Eliezer ini berubah, maka terbukalah kasus ini. Terkait dengan perintah, perlu saya sampaikan kepada publik bahwa perintah yang disampaikan kepada klien saya bukanlah hajar, tetapi perintah menembak. Itu catatan pertama. Menurut pakar hukum sekaligus mantan Hakim Agung Gayus Lumbun, keterangan terdakwa yang menyebut sejumlah klaim baru saja tidak cukup. Diperlukan alat bukti untuk bisa diterima di persidangan. Di 189 ayat 4 itu memang dijelaskan di sini keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dilakukan kepada yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Artinya apa? Menyalahkan atau membenarkan di sini keseimbangan yang logis seperti itu. Artinya berkaitan dengan keterangan lain. Sidang perkara pembunuhan Yosua maraton digelar pekan depan. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf akan disidang Senin 17 Oktober 2022. Sementara Barada Richard Eliezer akan disidang terpisah Selasa 18 Oktober. Sidang berlanjut untuk perkara perintangan penyidikan pada Rabu 19 Oktober. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang sidang, pengacara Ferdy Sambo jelaskan kronologi yang berbeda dengan olah TKP dan berita acara pemeriksaan. Apakah Sambo mencoba menyusun strategi untuk menghindari pasal pembunuhan berencana? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, dan Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Teguh, Pak Sugeng, Pak Adri. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ada pernyataan dari kuasa hukum yang jadi sorotan, ada juga soal dakwaan yang sudah tersebar sebagian kutipannya. Tanggapan Anda Pak Sugeng soal ini? Pak Sugeng tampaknya masih di mute audionya, silakan sambil dibuka dulu Pak Sugeng. Oh ya. Baik, silakan Pak Saya Sugeng. melihat bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara FS itu sepertinya jaksa membuka pintu FS lolos dari pasal 340 ya. Saya sampaikan ini dengan catatan seperti ini ya. Dakwaan ini berangkat pada satu alinea di depan saja yang bisa kita lihat bahwa jaksa membuka pintu agar FS lepas dari 340. Apa itu? Dalam dakwaan yang dimasukkan jaksa di persidangan, ya, waktu kritis tempus delicti itu antara jam 15.28 sampai pukul 18 ya. Jam 3.28 sampai pukul 6. Nah, ini waktu kritis yang disebut oleh jaksa untuk melakukan perencanaan, menyuruh
menyuruh melakukan perencanaan perbuatan mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain. Itu waktu kritisnya cuman 15.28 sampai 18 ya, sekitar nggak sampai 2 jam. Nah, walaupun di dalam dakwaan tersebut dijelaskan ya ada peristiwa Magelang ya, ada peristiwa Magelang, itu tidak bisa mendukung menurut saya untuk dapat disebut sebagai perencanaan. Karena di dalam alinea terakhir yang diupload ya, ada kata-kata bahwa Ibu Putri walaupun sudah bertelepon kepada FS tentang perbuatan kurang ajar Yosua, Ibu Putri menyatakan diminta untuk menjelaskan detail nanti di Jakarta. Nah, detail di Jakartanya itu tempusnya adalah 15.28 sampai 16 ya. 15.28 dikurangi dengan datang menaruh barang ya, kemudian bercerita, kemudian PCR, kemudian berangkat dari rumah Saguling. Jadi kemarahan itu muncul di rumah Saguling di waktu kritis ini. Kalau kemarahan itu muncul di rumah Saguling di waktu kritis ini, maka teori pembunuhan berencana ini bisa patah. Ya, bisa patah ini. Saya jelaskan dulu nih. Mens reanya, ya, mens rea itu kehendak untuk melakukan membunuh dengan berencana, ya, dengan pelaksanaannya hanya tersisa 1 jam kurang. Dalam dakwaan, jadi Anda membaca ada seperti upaya untuk melemahkan ke arah pembunuhan berencana. Kalau Pak Andri, saya tidak mau melemahkan, saya tidak mau mengatakan, tapi ada pintu bahwa dakwaan tersebut akan lepas dari 340. Ya. Ada celah. Pak Andri, kalau Anda melihat bagaimana soal dakwaan yang sudah bisa dilihat di publik ini? Saya tidak bicara soal dakwaannya, tetapi bahwa soal waktu kritis tadi yang disinggung Pak Sugeng? Ya, soal 2 jam itu kan relatif sekali ya. Bisa dianggap sebagai singkat, bisa dianggap sebagai panjang. Jangan lupa bahwa dalam rangka pengembangan niat itu saya menduga sudah dimulai, sudah mulai tumbuh ketika yang bersangkutan Ferdy Sambo itu pertama kali mendapatkan telepon dari istrinya yang tadi dikatakan oleh Pak Sugeng sebagai akan dijelaskan kemudian pada saat di Jakarta. Maka tidak butuh waktu yang banyak bagi Ferdy untuk begitu kemudian sampai para ajudannya segera dibawa ke atas, segera diberi perintah, dan segera pula kemudian pindah ke jalan Duren 3. Jadi mengapa cukup cepat dalam hal ini? Karena tadi sudah ada rasan-rasan dalam hal ini kalau kita bicara sehari-hari ya, sudah ada pemikiran, sudah ada pertimbangan pada saat ketika pertama kali mendengar dari istrinya sampai kemudian rombongan datang. Nah, maka kemudian tidak perlu waktu yang cepat sih menurut saya. Ini kita kan sebetulnya pada posisi yang sama dengan Pak Sugeng ini. Cuma tadi kalau Pak Sugeng bilang bahwa waktu 2 jam itu kritikal, bagi saya, bagi seorang yang memang sudah berniat, maka tentu saja akan cepat. Demikian. Baik. Jadi bisa memenuhi syarat 340 ya, Pak Andri kalau Anda lihat? Iya dong. Pertama misalnya dengan dia mengajak ajudan-ajudannya ke atas. Lalu kemudian di sana satu persatu ditanyai, ya. Lalu kemudian dia bergerak ke Duren 3, memakai sarung tangan, mempersiapkan pistolnya. Itu semua kan adalah perencanaan. Nah, itu semua kan tidak perlu waktu banyak, Pak Sugeng, dari segi waktu. Ya kalau kita kalau kita sebagai orang yang bukan punya senjata tentu harus cari-cari dulu kan. Tapi bagi mereka kan itu semua ada di depan mata. Begitu. Tidak perlu waktu banyak, Pak Sugeng, tanggapannya. Nah, jadi begini, itu satu aspek ya. Aspek dalam pembunuhan berencana ketika ada mens reanya, dia kemudian marah, ya. Dia itu harus ada waktu, ya. Kemarahan itu ada waktu tenang, ya. Kalau dalam pembunuhan berencana itu harus ada kondisi kejiwaan tenang untuk memikirkan bahwa tindakannya salah, ya. Nah, ini waktu kritikal, ya. Tindakannya salah, dia bisa membatalkan keinginannya itu, ya, membatalkan keinginan itu. Ini waktu kritikalnya. Oleh karena itu dikaitkan tadi dengan kemudian perkataannya pembela, ya, bahwa tidak menyuruh
menembak, tetapi Hajar Chad ya, Hajar Chad ini mengantarkan bahwa sebetulnya bisa saja di sana ya, di sana di tempat kejadian dia mau menghajar. Tetapi kemarahannya muncul ketika Yosua mengatakan, kan ditanya, kamu kok kurang ajar ya memperlakukan keluarga saya, kurang ajar apa, kurang ajar apa komandan. Nah, kemarahannya muncul di sana ya, kemarahannya muncul di sana. Jadi kehendak untuk melakukan pembunuhan sebetulnya ada di Duren 3. Oke. Itu Pak Sugeng. makanya pembela mau persiapkan. Yang kedua, saya sampaikan, Ya. Jakar untuk melakukan pembelaan diri itu selalu dikatakan sebagai pelecehan, ya, pelecehan. Motivasinya ya. Iya, motivasinya ya. Pelecehan membuat dia marah, dia membuat seketika kehilangan identitas dirinya sebagai seorang penegak hukum. Ya seketika, ketika itu setengah jam menurut saya. Pak Sugeng, jadi artinya tadi seperti Anda sampaikan karena waktu singkat, artinya tidak ada waktu tenangnya untuk memikir. Ini direncanakan seperti itu. Ya, betul. Dan juga dia coba dicek, dia minta pendapat nggak dengan anak buahnya? Tentu tidak. Dia marah, hanya ada perintah-perintah. Dia tidak apakah bertanya pada teman selevel itu jenderal polisi ya. Ini kejadian ini bagaimana? Tidak. Dia marah, dia ingin wujudkan kemarahan itu dengan memukul. Tapi kemudian ketika Yosua menyatakan kurang ajar apa komandan? Apa komandan? Marah lagi dia di sana. Jadi emosi ya, kata kuncinya di sini emosi. Nah, emosi. Pak Andri, kalau soal emosi, ini pembuktian perencanaannya seperti apa sih harusnya? Kan emosi, dibuktinya bagaimana nih Pak Andri kan? Soal niat, emosi tadi. Jadi kalau memang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Sugeng, maka memang harapannya jaksa betul-betul memperbaiki dakwaannya dengan mengkaitkan, sekali lagi ya, mengkaitkan antara Saguling dan Duren 3. Bagi saya itu tidak bisa terpisahkan tuh. Kalau Pak Sugeng itu ya kita sama ya, dan dia mau mengatakan bahwa sebetulnya perencanaan itu hanya muncul atau baru muncul di Duren 3, dan karena itulah yang terefleksi di dakwaan, maka seyogianya CPU memperbaiki, atau paling tidak nanti dalam rangka proses interogasi di persidangan itu menekankan bahwa lahirnya niat itu sejak di Saguling. Nah, semoga kemudian lalu terlihat benang merah bahwa ketika di Saguling lah perintah nembak itu sudah diberikan kepada Baradae, dan itu lalu sudah terokupai ya, kepala yang bersangkutan itu sudah penuh dengan memori bahwa dia memang harus nembak dan seterusnya. Maka tidak perlu lagi ada satu perintah verbal yang eksplisit untuk mengatakan tembak cat tadi, gitu ya. Karena tadi bagi kita yang memahami hubungan atasan bawahan di kepolisian atau mungkin juga di tempat lain, itu mendehem saja sudah ngerti kok sebetulnya apa maunya pimpinan ya. Nah, artinya nggak perlu. Demikian. Ada psikohierarki dari seorang atasan yang memerintahkan kepada bawahan. Pak Sugeng, kalau Anda tadi yang soal perintah untuk menghajar itu bagaimana interpretasinya, menerjemahkannya sebagai sang bawahan? Dulu ya. Kalau 338 pasti terpenuhi, membunuh itu pasti terpenuhi ya. Yang saya maksud kritikal itu ada satu poin ya. Apakah FS punya waktu berpikir tenang untuk membatalkan niatnya? Ya. Kalau FS menghadirkan ahli-ahli psikologi ya, ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa kemarahan itu meledak baik di Saguling yang kemudian bertahan sampai di Duren 3, kemarahan meledak untuk membunuh ya, dan tidak ada waktu berpikir tenang. Makanya saya katakan tadi, FS itu ada enggak berdiskusi dengan orang selevelnya, jenderal dengan jenderal ya, untuk berpikir gitu. Ini waktu kritikal, ini wilayahnya FS nih, wilayah penting FS. Saya mau menyatakan ini tujuannya apa? Supaya jaksa sama seperti tadi sama Pak Adrianus harus memperkuat pembuktian di pasal 340 ya, harus membuktikan bahwa ada jeda waktu itu, sebetulnya ada jeda waktu FS berpikir tenang ya untuk bisa membatalkan, karena syarat pembunuhan berencana ada waktu dia berpikir tenang
pada wilayah tenang yang bisa Kalau dari membatalkan peristiwa Magelang kehidupan. ada kaitannya atau tidak Pak Sugeng kalau Anda lihat? Tadi kan Tidak, dipertanyakan juga harus ada kaitan Magelang hingga ke Jakarta. Kaitannya bukan. Kaitan Magelang hanya pernyataan Nyonya Putri yang menyatakan bahwa Yosua berlaku kurang ajar. Itu memicu marah mungkin ya. Tapi dia kan detailnya belum tahu. Makanya diminta dalam surat dakwaan tersebut dikatakan, oh ya nanti diminta datang menjelaskan di Jakarta. Nah di Jakarta ini di Saguling, kemarahan itu meledak di Saguling. Ya. Kemarin meledak di Saguling, dipotong waktu PCR, dipotong waktu beres-beres berjalan, tidak lebih dari 1 jam. Ya. Tidak lebih dari 1 jam ini. Senjata dia selalu bawa. Ya, nggak lebih dari 1 jam. Dia mungkin marah, kemudian sampai di sana, ya dia akan pembelaan lagi tuh. Baik. Cat hajar. Baik. Ya kan, bukan tembak. Waktu dijawab bahwa kurang ajar apa komandan? Saya salah apa komandan? Marah dia, tembak sama dia. Baik. Kalau Pak Adrian, jadi tadi soal ngebaca perintah hajar itu seperti apa Pak Adrian? Ya bagi si Baradae tidak penting lagi apakah yang diucapkan itu hajar atau tembak, karena tadi yang dia sudah pahami dan dia sudah occupy ya, sudah dia renungkan, artinya dia sudah digest dalam kognisinya adalah bahwa dia menembak temannya sendiri. Nah jangan lupa bahwa ini ada hubungan tadi ya, hubungan atasan bawahan, hubungan pangkat yang amat beda ya, dan juga kalau kita lihat lagi ke arah latar belakang Baradae dan FS ya misalnya, maka lalu ada lagi hal-hal lain yang mempengaruhi, maka tadi perintah di Saguling itu sudah mirip dengan sabda itu ya, sabda Tuhan itu yang lalu kemudian tinggal menunggu waktu saja. Jadi menurut saya kalau hanya bersandar pada kata-kata hajar cat untuk mengatakan bahwa FS tidak memerintahkan menembak, saya kira tidak. Demikian. Jadi artinya masih terbuka ya Pak Adrianus, soal 340 ini masih bisa dikuatkan lagi ya, tidak tertutup celahnya Pak Adri. Oh ya, satu hal tadi kalau Pak Sugeng itu bilang soal kemarahan, maka kemarahan kan bukan sesuatu yang membuat yang bersangkutan itu lepas dari tanggung jawab hukum. Ya, apalagi kemarahan bagi seorang jenderal mestinya sih under control sih. Gitu. Baik, ini menarik ya, kita akan tunggu nanti bagaimana ketika sidang. 338. Jadi Ya. Singkat saja Pak Sugeng ya, karena durasi kita juga terbatas. 338 pasti terbukti. 338 pasal pembunuhan pasti bukti, tapi ancamannya nggak tinggi. Baik, yang ditunggu Pak Sugeng adalah bagaimana 340-nya ini diterapkan atau tidak dalam dakwaan. Kita nanti tunggu ya, bagaimana di sidang perdana di pekan depan. Terima kasih Sugeng Teguh Santoso, Ketua. Baik.